Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabar semuanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maafkan Al-Fakir karena baru upload video semenjak 1 minggu yang lalu, dikarenakan Al-Fakir dapat 2 nikmat dan rezeki yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang pertama, Al-Fakir dapat nikmat sakit, ya ini sakit tipes sekitar 1 mingguan kurang lah. Dan yang kedua, rezeki sehat. Rezeki itu jadi rezeki itu nggak hanya berupa materi ya, kesehatan, kesembuhan, sakit juga rezeki, keluarga yang sehat, teman-teman yang selalu mendoakan, teman-teman yang dekat. Dan sekarang Al-Fakir masih dalam masa penyembuhan, alhamdulillah. Mungkin wajah Al-Fakir juga masih agak pucat juga, cuman karena banyak teman-teman yang minta tentang gimana buat menghadapi situasi di saat ekonomi sulit, saat pandemi kayak gini. Nah, di sini Al-Fakir bisa menjelaskan, justru di sini kita harus bersyukur karena kita makin banyak waktu mendekat kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di mana Dialah yang memberikan rezeki, yang memberikan kesehatan, yang memberikan jodoh. Dialah yang mencabut ruh kita dari jasad kita. Dan alhamdulillah, kalau buat Al-Fakir sekarang ini, justru kita itu harus lebih getol sekarang ini. Getol dalam artian getol ibadahnya makin berbanyak karena kita makin punya banyak waktu. Getol sholawatnya, getol tadabbur Al-Qur'annya, getol buat menghadiri majelis taklim, banyaklah. Dan alhamdulillah juga berkat teman-teman juga Al-Fakir alhamdulillah udah agak fit dan dapat kiriman madu dari wallahu alam bisawab siapa namanya, karena dia nggak pakai nama, cuman buat ana. Jazakallah khairan jazah. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua, termasuk yang memberikan madu. Untuk situasi seperti ini, mungkin semua lini itu kena imbasnya. Dari yang karyawan yang di PHK, pedagang yang usahanya macet, termasuk Al-Fakir sendiri. Cuman Al-Fakir nggak terlalu musingin, karena walaupun yang namanya pandemi COVID ini ada yang bilang konspirasi atau apalah, itu tetap tidak akan ada kecuali tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang mungkin ini adalah hikmah dari Allah supaya kita itu lebih mendekatkan diri kepada Dia. Nah, yang kedua, kita introspeksi diri juga. Mungkin kita sempat lalai, kita sempat hilap, mungkin sempat nggak bertegur sapa sama sahabat. Nah, sekarang lah saatnya ini, saatnya kita ini mendekatkan diri kepada Allah, berbanyak istighfar. Kita mohon ampun, mohon maaf agak berisik ya, karena udah agak sore di sini, mau menjelang maghrib, udah sekitar jam 5:20. Nah, Al-Fakir di sini mau memberikan ya cara gimana sih supaya tenang.
dalam situasi kayak gini. Yang bikin gak tenang itu adalah hati langsung kepikiran, pikiran bikin ibadah gak enak. Padahal sudah Al-Fakir bilang selawat itu membuat hati tenang. Kalau udah hati tenang, pikiran positif, ibadah enak, insya Allah semua akan aman, semua terkendali. Dan yang berkaitan tentang masalah ekonomi tadi, sekarang kita cuma butuh mendekatkan diri kepada Allah, lebih dekat, lebih fokus sekarang ini, bukan lebih jauh, bukan lebih salah. Saatnya beramal soleh, lebih dekat dalam ibadahnya, lebih khusyuk, lebih afdol dari biasanya. Dengan cara itu tadi, memperbanyak wiridan, memperbanyak sholawat, zikir, ngaji, sholatnya berjamaah ditingkatkan. Sekarang kan karena udah new normal, udah banyak masjid dibuka, ya silakan berjamaah di masjid. Silakan berjamaah. Yang qobliyah, ba'diyahnya jangan lupa, jangan ditinggal. Insya Allah semua ini bakal khair. Karena semua itu nggak akan terjadi tanpa campur tangan Allah, dan yang bisa menghilangkan juga cuman Allah. Nah, gimana cara menghilangkan itu? Ya kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita memohon ampun, kita memohonkan teman-teman kita ampun. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali sebelum maghrib dan setelah subuh. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali untuk memohonkan maaf kepada semua teman-teman yang mukminin dan mukminat. Dan yang kedua, ini ada amalan langsung dari Habib Jamal bintu Haba Agil, yang beliau dapatkan langsung dari Habib Abbas Al-Habsyi, yang selawatnya pendek, bisa jadi penambah ya. Ini dibaca 10 kali sehari, dan jangan ditulis, cukup dengarkan saya dan hafalkan, karena ini sangat pendek, ini nggak perlu ditulis ya, nggak perlu ditulis, dan nggak perlu saya tulis di teks. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Itu dibaca 10 kali setiap hari. Mau baca pada subuh terserah, mau baca pada asar terserah. Karena Habib Abbas Al-Habsyi ini nggak pernah memberikan amalan yang berat-berat kepada muridnya semua. Pendek tapi berkhasiat. Dan alhamdulillah Al-Fakir rasain seminggu ini, Al-Fakir pakai ini, alhamdulillah ada aja rezeki. Ingat ya, rezeki enggak berupa materi. Termasuk mungkin madu itu nggak tahu siapa yang memberi. Ya namanya rezeki, alhamdulillah. Nah, yang ketiga tadi, yang ketiga, jangan terlalu mikirin dunia ini seolah-olah dia mau kiamat. Karena corona ini, karena covid ini, karena pandemi. Saya udah nggak kerja, ini, jadi nggak usah gitulah. Kita tetap pikirkan anak istri, pikirkan hidup kita di dunia buat apa, dan di akhirat nanti seperti apa. Karena kalau mau tahu kehidupan kita nanti di akhirat, ya lihatlah kehidupan kita di dunia. Kalau di dunia kita sibuk sama dunia, ya di akhirat juga, akhirat nggak bakal dekat sama kita. Orang-orang yang di akhirat nggak bakal dekat sama kita.
Tapi kalau di dunia, kalau kita udah mikirin akhirat semenjak di dunia, di akhirat juga orang-orang akhirat bakal mendekati kita, bakal merangkul kita. Dan insya Allah semoga kita juga terhindar dari azab kubur, dari tergelincirnya di jembatan Siratul Mustaqim, insya Allah ya semuanya. Insya Allah kita sama-sama saling mendoakan. Dan yang terakhir, jangan lupa perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Kan sholawat itu jadi dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun tetap bisa dipakai, karena Rasulullah itu tercipta buat semesta alam ini, buat segala kondisi. Karena Rasulullah kan, barang siapa yang berselawat kepadaku, niscaya akan diangkat segala musibah dan segala kegundahan hatinya. Barang siapa yang berselawat kepadaku, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Yang terakhir, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Itu balasannya ya, balasan bagi orang yang berselawat itu. Nah, yang kedua, yang mau imbangin dengan istighfar silahkan, yang mau perbanyak selawat Jibril silahkan. Intinya tetap jangan terlalu stres lah, tetap ya kalau istilahnya itu, hidup ini ya harus terus berpacu. Jadi jadikan agama, wirid, dan sholawat ini menjadi pemicu dan pemacu dalam hidup ini untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu ya, karena Al-Fakir belum terlalu sehat betul, masih baru agak fit ini. Minta doanya semua ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.